Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Olga Azhar dengan NIM 2388 dari kelas A2. Pada video kali ini saya akan membahas tentang PMK terbaru pemeriksaan pajak, apa yang berubah dan dampaknya bagi wajib pajak. Langsung saja, eh, pada video kali ini nanti akan memuat yang pertama ketentuan umum pemeriksaan, yang kedua, kewenangan, tujuan, tipe, ruang lingkup, dan kriteria pemeriksaan. Yang ketiga, standar pemeriksaan. Dan yang keempat, jangka waktu pemeriksaan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sampai dengan jangka waktu pemeriksaan saja. Yang pertama yaitu ketentuan umum pemeriksaan. Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Kemudian ada pemeriksa pajak, yaitu pegawai negeri sipil di lingkungan DJP atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh DJP, di mana nanti pegawai negeri sipil tersebut atau yang tenaga ahli yang ditunjuk oleh DJP nanti diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan. Kemudian ada pemeriksaan bukti permulaan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Kemudian ada pemeriksaan ulang, di mana pemeriksaan yang dilakukan terhadap WP yang telah diterbitkan SKP atau SKP PBB dari hasil pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak dan masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang sama. Selanjutnya, pada bab berikutnya ada kewenangan, tujuan, tipe, ruang lingkup, dan kriteria pemeriksaan. Yang pertama yaitu ada kewenangan pemeriksaan, di mana pada pasal 29 ayat 1 KUP, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, wajib pajak, dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian ada tujuan pemeriksaan, yaitu ada dua. Yang pertama untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, dan yang kedua tujuan lain dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan perpajakan. Kemudian untuk ruang lingkup pemeriksaan, yaitu ada meliputi satu, beberapa atau seluruh jenis pajak, untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak, satu atau beberapa objek PBB. Kemudian untuk ruang lingkup tadi ya, ada jenis pajak yang menjadi objek pemeriksaan, di mana antara lain ada PPh, PPN, PPNBM, bea materai, PBB, pajak penjualan, pajak karbon, dan pajak lainnya yang diadministrasikan oleh DJP. Kemudian ada tipe pemeriksaan ya. Jadi dengan diberlakukannya PMK 15 tahun 2025, pemeriksaan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan itu diklasifikasikan menjadi tiga, yakni yang pertama pemeriksaan pajak lengkap, yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara menyeluruh. Nah, pemeriksaan ini mencakup seluruh pos dalam surat pemberitahuan atau SPT dan/atau surat pemberitahuan objek pajak dan dilakukan secara mendalam. Untuk objek pajaknya yaitu mulai dari ini ya, pajak penghasilan sampai dengan pajak lainnya. Kemudian, nah, yang kedua ada pemeriksaan terfokus, yaitu pemeriksaan yang ditujukan untuk menguji kepatuhan atas satu atau beberapa pos tertentu dalam
surat pemberitahuan atau SPT, dan atau surat pemberitahuan objek pajak. Nah, pemeriksaan ini dilakukan secara mendalam, tapi terbatas pada area-area tertentu yang dianggap relevan. Kemudian yang ketiga ada pemeriksaan spesifik. Dilakukan untuk menguji kepatuhan perpajakan atas satu atau beberapa pos dalam SPT, data, atau kewajiban perpajakan tertentu. Nah, pemeriksaan ini dilakukan secara lebih sederhana dibandingkan dua jenis pemeriksaan sebelumnya, dengan ruang lingkup yang terbatas dan juga spesifik. Jadi perbedaan utamanya itu terletak pada ruang lingkup dan kedalaman pemeriksaan. Nah, pemeriksaan yang pertama tadi, pemeriksaan lengkap, itu meliputi seluruh pos dalam SPT secara mendalam. Yang kedua, pemeriksaan terfokus, yaitu fokus pada satu atau beberapa pos secara mendalam. Kemudian yang terakhir, yaitu pemeriksaan spesifik, di mana pemeriksaan tersebut fokus pada satu atau beberapa pos tertentu secara sederhana dan dilakukan dalam jangka waktu yang lebih pendek. Kemudian ada kriteria pemeriksaan. Nah, pada PMK nomor 15 tahun 2025 ini mengatur tentang kriteria pemeriksaan yang terbagi menjadi dua, yakni untuk pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain ya. Yang pertama, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan eh, tipe kriteria umumnya dapat menyebabkan wajib pajak diperiksa untuk menguji kepatuhan antara lain yaitu pernyataan lebih bayar dalam SPT, baik yang mengajukan permohonan pengembalian atau restitusi maupun tidak. Kemudian terdapat indikasi ketidakpatuhan atau data yang memerlukan pengujian lebih mendalam. Nah, cakupan pemeriksaan ini dalam PMK nomor 15 tahun 2025 diperluas dari 7 aspek menjadi 14 aspek. Kemudian kriteria pemeriksaan untuk tujuan lain terkait dengan administrasi perpajakannya ya. Jadi pada PMK 15 tahun 2025 ini memperluas kriteria ini yang sebelumnya itu 11 aspek menjadi 25 ya, 25 aspek. Beberapa contoh kriteria tersebut meliputi pemberian atau penghapusan NPWP secara jabatan ini ya. Kemudian pengukuhan atau pencabutan PKP. Kemudian penyelesaian keberatan serta pencocokan data. Selanjutnya ada standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan dibagi menjadi 3. Ini ada pemeriksaan dilakukan sesuai standar yang mencakup persyaratan kompetensi pemeriksa, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan, di mana pemeriksa wajib memiliki integritas, independensi, dan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian ada standar pelaksanaan, di mana pemeriksaan dilakukan berdasarkan surat perintah dan pemberitahuan resmi. Kemudian pemeriksaan dapat dilakukan di kantor pajak, tempat usaha, atau lokasi objek pajak. Yang ketiga, pemeriksaan meliputi pengumpulan data, wawancara, dan pengujian dokumen. Yang terakhir ini standar pelaporannya. Laporan hasil pemeriksaan nantinya disusun berdasarkan kertas kerja pemeriksaan, dan laporan hasil pemeriksaan memuat tentang pelaksanaan pemeriksaan, simpulan dan usulan pemeriksa pajak, serta dapat memuat pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan. Selanjutnya ada jangka waktu pemeriksaan. Jangka waktu pemeriksaan ada terbagi dua ya.
Yang pertama jangka waktu pengujian dan jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan. Nah, untuk jangka waktu pengujian pada pemeriksaan lengkap itu paling lama 5 bulan. Untuk pemeriksaan terfokus paling lama 3 bulan. Dan pemeriksaan spesifik paling lama 1 bulan. Dengan kemungkinan nantinya ada perpanjangan untuk kasus-kasus tertentu. Kemudian jangka waktu untuk pembahasan akhir yaitu maksimal 30 hari sejak dimulainya SPHP, tanggapan SPHP, pembahasan akhir dan pembuatan laporan pemeriksaan atau LHP, laporan hasil pemeriksaan. Kemudian perhitungan jangka waktunya itu untuk pengujian sejak surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan sampai dengan SPHP-nya disampaikan. Untuk pembahasan akhir dan pelaporan itu sejak SPHP disampaikan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Kemudian ada perpanjangan jangka waktu pemeriksaan, yaitu maksimal 4 bulan khusus untuk audit grup usaha dan transfer pricing serta transaksi khusus terindikasi rekayasa keuangan, dan umumnya tidak ada perpanjangan ya. Untuk perpanjangan hanya atas jangka waktu pengujian saja. Kemudian jangka waktu pemeriksaan spesifik atas data konkret itu maksimal 10 hari jangka waktu pengujian dan 10 hari untuk jangka waktu pembahasan akhir pelaporan. Dan tidak ada perpanjangan jangka waktu ya. Untuk jangka waktu pemeriksaan tujuan lain maksimal 4 bulan sejak surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan sampai dengan pelaporan ya, sampai dengan LHP-nya. Kemudian tidak ada pembahasan akhir dan tidak ada perpanjangan. Sekian pembahasan dari saya ya. Kurang lebihnya kalau ada penjelasan yang kurang sesuai, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.